Perkenalkan, nama saya Rizka Puspita P. Bruginting, NPM 2015010080. Perkenalkan, nama saya Elvida Bursitepu, NPM 2015010076. Perkenalkan, nama saya Elianta Bursembiring, saya dari kelas 11A11 Periode PGSD, NPM saya 20150189. Nama saya Setiawan Sembiring, kelas 11A11, Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Veronica Brusbiring, kelas dari 11A11, Prodi PGSD. Sesungguhnya, manusia itu adalah makhluk yang paling kompleks. Segala sesuatu yang ada pada manusia dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangannya, baik fisiknya maupun psikisnya. Perkembangan manusia tidak dimulai ketika ia dilahirkan di dunia, melainkan dimulai dari masa sebelum kelahiran atau yang lebih sering disebut dengan masa prenatal. Kenapa sih mengetahui perkembangan anak dari masa prenatal itu sangat penting? Tujuannya itu agar para orang tua dapat mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi pada fisik dan psikologisnya kelak. Nah, sebenarnya apa sih perkembangan prenatal itu? Jadi, perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia. Perkembangan tersebut dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Perkembangan prenatal terjadi dalam 3 tahap, yaitu tahap germinal, tahap embrionik, dan tahap fetal. Pada tahap yang pertama, yaitu tahap germinal. Tahap ini terjadi dari awal pembuahan hingga minggu kedua. Dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot memasuki masa pembelahan dan duplikasi sel cepat. Kemudian, 72 jam setelah pembuahan, zigot melakukan pembelahan diri. Nah, pembelahan diri ini terus dilakukan hingga satu sel pertama berkembang menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang membentuk tubuh manusia. Sambil terus membelah diri, sel telur yang telah dibuahi kemudian melewati tuba falopi menuju rahim dengan perjalanan 3-4 hari. Dari yang awalnya kumpulan sel tersebut berbentuk bola, kemudian berubah menjadi bulatan yang berisi cairan. Bulatan tersebut disebut juga sebagai blastocista. Pada masa ini akan dilakukan diferensiasi menjadi 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu ektoderma atau lapisan paling atas. Lapisan tersebut meliputi lapisan luar kulit, kuku rambut, gigi, panca indera, dan sistem saraf, termasuk otak dan tulang belakang. Kemudian ada lapisan endoderma atau lapisan bawah. Nah, lapisan ini akan menjadi sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar ludah, dan pernafasan. Dan yang terakhir ada mesoderma atau lapisan tengah. Lapisan ini akan membangun dan mendiferensiasi menjadi lapisan kulit dalam, otot, tulang, serta sistem pembuangan dan sirkulasi. Setelah melewati tahap germinal, perkembangan prenatal akan memasuki tahap embrionik. Tahap embrionik ini dimulai dari minggu kedua hingga minggu ke-8. Pada tahap ini, organ-organ dan sistem tubuh utama akan berkembang sangat pesat. Setelah melewati tahap embrionik, maka perkembangan prenatal akan masuk ke tahap fetal. Tahapan fetal ini merupakan tahapan ketiga pada masa kehamilan, yang dimulai dari minggu ke-8 sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat, sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya. Dan organ-organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Ditambah dengan sentuhan akhir seperti kuku jari, tangan, dan kaki tumbuh, serta kelopak mata yang terbuka. Kemudian, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama, ada faktor ibu. Ibu hamil yang terinfeksi penyakit dapat menularkan kepada bayinya. Nah, ayah juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan prenatal. Saat sang ayah sering mengajak bayi berbicara dalam kandungan, hal itu akan membuat bayi merasa lebih tenang, serta membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan bayi. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Lingkungan juga dapat
berpengaruh pada perkembangan prenatal. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Pada masa prenatal juga memiliki beberapa bahaya fisik. Pada periode zigot bisa mengalami kelaparan. Kemudian pada periode embrio bisa mengalami keguguran. Keguguran tersebut bisa dialami karena jatuh, stres, atau kekurangan gizi. Lalu di periode janin bisa lahir dengan kondisi yang prematur. Berikut ada beberapa ciri dari bayi yang terlahir prematur. Pertama, panjang badannya kurang dari 45 cm. Kemudian, berat badannya kurang dari 2,5 kg. Badannya kurus dan kulitnya tidak licin. Kemudian, kulit pada bayi prematur masih berkerut-kerut dan dibungkus oleh lapisan vernix caseosa. Bahaya psikologis pada masa prenatal. Ada kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal tekanan yang diterima ibu dan sikap-sikap yang kurang menyenangkan. Selanjutnya ada jenis-jenis kelahiran normal atau spontan. Kelahiran tersebut terjadi tanpa bantuan luar, ada sedikit atau tanpa pemberian obat pada ibu. Selanjutnya ada kelahiran dengan peralatan, kelahiran sungsang, kelahiran letak lintang, dan kelahiran melalui pembelahan sesar. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran bayi itu ada waktu masa kehamilan, perilaku diet ibu selama kehamilan, sosial ekonomi, ukuran kelahiran, jarak kelahiran bayi, aktivitas janin. Pengaruh kelahiran pada masa perkembangan. Yang pertama ada penyesuaian fisik. Selama kehamilan, tubuh perempuan secara bertahap menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik, tetapi tubuh dipaksa untuk bereaksi dan cepat. Selanjutnya ada penyesuaian emosional dan psikologis. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan hormon, kelelahan, tidak adanya pengalaman atau kurangnya rasa percaya diri dengan bayi yang baru lahir. Yang terakhir ada bonding. Bonding adalah pembentukan sebuah ikatan antara orang tua dengan bayi, khususnya ikatan fisik dalam periode singkat setelah kelahiran. Fase oral. Oral berasal dari kata oris yang artinya mulut. Tahap oral terjadi pada awal kehidupan manusia, yaitu pada usia 0-1 tahun. Tahap anal. Anal berasal dari kata anus yang artinya dubur. Dubur menjadi sumber kenikmatan erotis karena libido didistribusikan ke daerah sekitar anus. Tahap anal ini terjadi pada usia 1-3 tahun. Tahap palik. Palik berasal dari kata palus artinya zakar. Pada usia ini, anak mulai memperhatikan atau senang memainkan alat kelaminnya sendiri, seperti memijit-mijit, bahkan sampai melakukan masturbasi. Tahap palik ini terjadi pada usia 4-5 tahun. Tahap latensi. Pada masa ini, tertahannya dorongan-dorongan seks dan agresif. Dan pada tahap ini juga merupakan masa perluasan kontak sosial. Pada tahap ini terjadi pada usia 6-12 tahun. Tahap genital. Pada tahap genital, insting seksual dan agresif menjadi aktif. Anak mulai mengembangkan motif mencintai orang lain atau keinginan untuk memperhatikan orang lain. Pada tahap genital terjadi pada usia 12 atau 13 tahun.